Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 530 2023 0008. Di sini saya ingin membuat video tentang semiotika Al-Quran dan ingin membahas materi tentang analisis lampu lalu lintas menggunakan teori Peirce. Sebelum lanjut ke dalam materi, saya ingin sedikit memaparkan biografi Peirce. Peirce, nama asli yaitu Charles Sanders Peirce, lahir pada tahun 1839 sampai 1914. Dia adalah filsuf dan logikawan Amerika yang meletakkan dasar semiotika pragmatis, berbeda dengan Ferdinand de Saussure yang bersifat diadik, penanda, petanda. Peirce mengembangkan model triadik tanda yang menjadi ciri khas teorinya. Bagi Peirce, tanda bukan sekedar simbol bahasa, melainkan segala sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain dalam pikiran. Oke, selanjutnya inti dari teori Peirce yaitu ada tiga unsur tanda. Yang pertama ada representamen, bentuk fisik tanda. Yang kedua ada objek, sesuatu yang dirujuk oleh tanda. Yang ketiga ada interpretan, yaitu makna atau pemahaman yang muncul dalam pemikiran. Kemudian Peirce membagi tanda menjadi tiga jenis utama. Yang pertama itu ada icon, yaitu tanda yang memiliki kemiripan dengan objeknya. Yang kedua ada indeks, tanda yang memiliki hubungan sebab akibat atau eksistensial dengan objeknya. Yang ketiga ada simbol, yaitu tanda yang hubungannya dengan objek bersifat konvensional atau kesepakatan sosial. Dan Peirce mengembangkan tiga trikotomi yang menghasilkan klasifikasi tanda yang sangat kompleks. Yang pertama itu trikotomi 1, berdasarkan wujud tanda. Itu ada qualiscience, kualitas. Yang kedua ada sinscience, kejadian tunggal. Yang ketiga ada legiscience, aturan atau hukum. Kemudian yang kedua ada trikotomi 2, hubungan dengan objek. Yang pertama ada icon, yang kedua ada indeks, yang ketiga ada simbol. Dan yang ketiga yaitu trikotomi 3, hubungan dengan interpretan. Yang pertama ada reme, yaitu kemungkinan makna. Yang kedua ada desain, pernyataan fakta. Yang ketiga ada argumen, penalaran atau logika. Dan di sini saya akan memasukkan lampu lalu lintas ke dalam teori Peirce. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas bukan sekedar alat teknis, melainkan sistem tanda sosial yang bekerja melalui konvensi, hukum, dan interpretasi manusia. Kemudian dalam semiotika Peirce, lampu lalu lintas dapat dianalisis melalui model triadik dan klasifikasi tanda. Contoh lampu merah. Teori Peirce-nya yang pertama itu ada representamen, yaitu cahaya warna merah yang menyala pada tiang lampu lalu lintas. Kemudian yang kedua ada objek, perintah berhenti dalam sistem lalu lintas. Yang ketiga ada interpretan, yaitu pemahaman pengendara bahwa yang pertama harus berhenti, yang kedua melanggar bila kena sanksi, dan yang ketiga ada bahaya jika tetap melaju. Makna berhenti tidak melekat pada warna merah, tetapi dihasilkan oleh interpretasi berbasis konvensi, sosial, dan hukum. Dan kemudian ada materi lampu dalam trikotomi Peirce. Yang pertama itu ada trikotomi 1, qualiscience, sinscience, legiscience. Qualiscience yaitu warna merah sebagai kualitas visual. Yang kedua sinscience, lampu merah yang menyala saat ini di persimpangan tertentu. Yang ketiga ada legiscience, yaitu aturan hukum bahwa lampu merah berarti berhenti. Makna penuh muncul saat legiscience diinterpretasikan melalui sinscience. Kemudian ada trikotomi 3, yaitu reme, desain, dan argumen. Yang pertama ada reme, merah sebagai kemungkinan makna. Kemudian desain, saat ini kendaraan harus berhenti. Yang ketiga argumen, yaitu jika melanggar lampu merah terjadi kecelakaan kena sanksi hukum. Dan lampu merah bekerja sebagai argumen praktis dalam kehidupan sosial. Kemudian materi selanjutnya yaitu klasifikasi lampu dalam jenis tanda Peirce. Yang pertama ada lampu sebagai ikon. Lampu lalu lintas lemah sebagai ikon, tetapi tetap ada unsur ikonis.
yaitu merah diasosiasikan dengan bahaya, kuning kewaspadaan, hijau aman. Hubungan berbasis asosiasi visual psikologis, bukan kemiripan fisik. Kemudian yang kedua ada lampu sebagai indeks. Lampu lalu lintas berfungsi kuat sebagai indeks, yaitu lampu merah menyala, kondisi jalan tidak aman untuk melaju. Yang kedua ada lampu hijau menyala, kondisi aman untuk bergerak. Dan di sini di indeks ini ada hubungan kondisional dan eksistensial antara tanda dan situasi lalu lintas. Kemudian yang ketiga ada lampu sebagai simbol, yaitu lampu lalu lintas terutama adalah simbol. Yang pertama itu ada makna warna ditentukan oleh kesepakatan hukum dan sosialisasi. Kemudian yang kedua dipelajari melalui pendidikan dan pengalaman. Yang ketiga bersifat arbitrer, bisa saja berbeda dengan budaya lain. Tanpa kesepakatan, warna tidak bermakna apapun. Dan materi yang terakhir yaitu dalam perspektif semiotika pers, lampu lalu lintas adalah legisen simbolik yang beroperasi melalui indeks situasional dan dipahami melalui proses semiosis sosial. Pers membuktikan bahwa tanda bersifat konvensional, kemudian makna dihasilkan melalui interpretasi, kemudian yang terakhir yaitu hukum bekerja melalui sistem tanda. Mungkin itu saja pemaparan atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.